bisa nanti Kenapa? setelah kelas akan di share Ya, recordingnya ya. enggak, boleh. Ini kan di-share nanti lah. Ini kan Ini di-share. Prof tadi saya lihat di Oh, share. boleh nanti. Ya. Jadi nanti lah. Hmm. Udah bisa lihat di-share screen? Udah? Sudah, Prof. Ya. Oke. Jadi ini apa namanya? eh Soal yang akan keluar. Jadi modelnya seperti ini lah. Di, data saham diberikan. Ya, data diberikan cuma 1 tahun aja. Data saham. Nah, yang penting kan mengerti. Orang nggak pakai Excel, nggak pakai, hanya pakai kalkulator aja. Ini hanya menggunakan kalkulator aja. Ya, makanya untuk nggak boleh pakai kalkulator HP. Harus kalkulator benar-benar kalkulator. Jadi siapkan HP nggak boleh dibawa. Ya, jadi itu ketentuan pertama yang perlu. Jadi tidak boleh bawa HP. Kemudian hanya kertas yang dibawanya kertas, pulpen, sama kalkulator. Kemudian bilangan random juga ada diberikan. Yang random sudah diberikan nih. Baru ada yang masuk lagi. Baik. Ah, depan. Ini ada yang waiting room. Oke, jadi bilang random diberikan dengan ini. Jadi, nah untuk soal yang pertama ya. Jadi ini ada bunga berbunga nih. Seorang investor, ini uangnya. Jadi ini yang penting ada kuasa, konsepnya ngitungnya udah sederhana. Ya, jadi present value-nya diberikan, kemudian dihitung future value, nilai akhir, nilai awal. Ya, kemudian suku bunga tahunan diberikan. Kemudian frekuensi permajemukan per tahun. Nah, ini ada ukuran standar untuk T. Idealnya segini. Mungkin eh, eh, jadi Anda perlu juga Anda ketahui bahwa dalam perbankan itu tidak bunga setiap saatnya nggak ada ketentuan, ada per menit apa per hari per 3 bulan. Nah, ini ketentuan aturan 72 ini idealnya ya. Boleh nanti gunakan ini aja. Oke, soal nomor satu itu. Jadi Anda tinggal masukkan, ya disuruh berapa lama atau tahun dana tersebut menjadi 2 kali lipat. Jadi artinya future value 2 kali present value. Ya, silakan nanti hitung itu di sana dulu. Ya, soal nomor satu itu. Oke, ada pertanyaan soal nomor satu dulu? Saya kira nggak ada masalah itu. Kemudian ini sudah semua ya gabung. Baru 25 ini mungkin ada yang nggak hadir nih. Ada 1 orang yang nggak hadir. 7 kalau nggak salah. Dengan saya berarti 2 orang yang belum.
Nah, kemudian sekarang Anda menggunakan ini, data ini, menghitung return biasa aja, sekedar menghitung return, bulan return untuk bulan Februari hingga Desember. Ya, jadi kenapa kenapa belum di hmm, ada yang masuk sudah ada ini. Nah, kenapa dari Februari artinya karena Januarinya kan ini kan ada 12, berarti cuma ada 11 nanti data. Ya, karena berselisih satu RT. Jadi nomor 2A sudah bisa pasti. Nah, expected return bulanan, rata-rata aritmatik dari seluruh return bulanan tersebut. Jadi Anda jumlahkan, ada kan 11, ya nggak? Jadi rata-ratanya dari 11 itu. Nah, annualisasi expected return didasarkan dalam persen. Annualisasikan itu artinya buat, ini returnnya return bulanan. Ya nggak? Nah, return tahunannya berapa? Masa nggak bisa cari itu? Gampang sekali. Sama soal nomor 2 tidak ada masalah. Soal nomor 1, soal nomor 2 tidak ada masalah. Gampang dulu awal-awal. Ya. Nah, sekarang masih menggunakan return bulanan dari soal nomor 2. Jadi kan Anda sudah soal nomor 2 sudah ngitung ada returnnya. Harus dikerjakan dulu soal nomor 2. Kemudian Anda menghitung standar deviasi bulanan. Ya, nah, menggunakan rumus ini. Nah, perhatikan ya. eh, Perhatikan di sini. eh, ini bergerak ini dari 1 sampai 11. N-nya 11. Jadi Anda bagi 10. Jadi Anda biar tahu kenapa standar deviasi kadang-kadang dikurangi 1, eh, kadang-kadang tidak gitu. Nah, itu hanya untuk seperti bias, untuk menghindari bias itu aja. Jadi saya kira sudah sering dibahas di kelas itu ya. Nah, perhatikan N di sini. Nah, kemudian ada annualisasikan volatilitas ini. Ini karena ini bulanan. Nah, bagaimana cara membuat jadi volatilitas tahunan? Ya, nah volatilitas tahunan ada yang kalau di bulanan berarti dikali akar 12. Nah, asumsikan saham Nusa bersih normal. Sekarang udah lengkap data ya. Sekarang udah lengkap hadir. Nah, asumsikan sekarang uh, apa namanya, asumsi normal. View-nya 38% dan ini tahunan loh ya, semua tahunan. Berarti data tadi hasil yang ini harus jadikan ada tahunan dulu. View-nya juga tahunan, standar deviasi atau kualitasnya juga tahunan. Hitung set score return sebesar 0% di titik impas, kemudian interpretasikan hasilnya. Ini caranya menghitung Z score. Tapi ini tahunan ya. Nah, kenapa sebesar 0% diambil? Nah, return sebesar 0%, titik impasnya. Kemudian Anda interpretasikan hasilnya. Anda harus bisa mengeceknya, harus mengecek. Anda juga harus belajar juga mengecek di AI atau Google atau apapun, buku boleh. Kenapa ini di set score untuk 0 dilihat sebagai titik impas. Titik impas itu artinya apa namanya, point of hmm, kembali itu return kembali dia ke 0, titik 0.
Dengan ini set score nih, set score. Oke, nomor 3 sudah ada nggak masalah? Saya kira 3 soal ini sudah nggak masalah lagi. Anda udah bisa menghitung. Saya berharap Anda akan harus mencoba ini di rumah. Kalau nggak mencoba, Anda akan nanti kelabakan ngitungnya. Oke, soal nomor 3 tidak ada masalah. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Harga saham Nusa yang tadi itu saat ini adalah ini berarti saat ini 1.380. Berdasarkan analisis historis, hariannya sekian. Sigma hariannya adalah 1,8%. Jadi asumsikan dia berdistribusi log normal. Ya. Hitung expected price 2 hari ke depan atau S2. Berapa nilai expected ini kedua. Jadi harus menghitung 2 kali Anda. Cari dulu expected S1, cari, kemudian baru menemukan yang kedua. Ini namanya expected return hari kedua. Nah, itu harga standar itu Anda akan menganalisis saham-saham, Anda kalau belajar saham juga harus begitu tahu. Jadi Anda siapa tahu Anda juga tertarik nanti di investasi saham-saham itu aja caranya bagaimana ya 2 hari yang akan datang, 2 tahun yang akan datang atau untuk investasi. Nah sekarang standar deviasi ya, harga log normal setelah 2 hari juga. Ya, jadi Anda harus menghitung S1 dulu. Saya maaf ya ini standarnya. Hmm. Oke. Oke. Ini standar deviasi pertama ya ini 1 terusnya. Yang new pertama, sigma pertama, hari pertama. Kemudian ini berdua, ini yang kedua, standar deviasi hari kedua, ini S2, new yang kedua, ini sigma. Oke, Anda sudah bisa melihat Anda tetap menggunakan hasil saham yang itu. Kemudian, nah sekarang menentukan selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini intervalnya. Selang kepercayaan ini mu-nya, Anda dapat mu-nya, kemudian ini tinggal cari standar deviasinya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dulu. Ini log normal hari kedua ditanya. Sama dengan kalau Anda bisa ngitung ini yang berikutnya ini juga sama caranya, langkah-langkahnya. Ya, oke. Sekarang gerak Brown. Nah, ini kita berbicara gerak Brown aritmatik seperti tugas itu. Jadi harga saham S1 dan S2 akan ditekan. Saya kira Anda menggunakan ini aja. Jadi kalau menggunakan, jadi S0-nya sudah tahu, S0 ini sudah tahu Anda.
Ya, 0 udah tahu, ini S0. Jadi untuk T sama dengan 1 atau T sama dengan 0, ini berarti ini S1. Nah, ini mungkin tulis di sini aja ya, sama aja. Di sini ST, T, plus. Kalau saya bawa ke ruas kanan ini, saya akan dari plus ini. Nah, jadi begini, sama aja rumusnya ya. Cuma saya bawa ke ruas kanan. Jadi untuk S1, berarti T-nya 0. Ini S0 sudah diketahui harganya, mu juga diketahui harganya, delta T juga diketahui harganya. Nah, delta T ada 1 hari ya, T. Ya satu, dan satuannya hari. Set 1 diberikan, set 2 sudah diberikan. Set itu bilangan acaknya ya. Ya, tapi saya akan di sini kan tujuannya untuk memberikan Anda bisa, kalau Anda 2 aja bisa, berarti 3 bisa. Kan teori matematik kan begitu. Mungkin kalau satu bisa, sorry, 1 bisa, kemudian 2 harus bisa. Kalau itu udah bisa, berikutnya pasti bisa. Nah, makanya ini dipilih 2 saja, karena kalau 1 bisa, belum tentu 2 bisa. Ya, kalau cuma 1 harga, Anda belum bisa rekursinya belum Anda coba. Kemudian, tapi kalau 2 bisa, 3 pasti bisa, 4 dan seterusnya. Orang mesti berulang-ulang aja. Oke, ini namanya arithmetic Brownian motion caranya. Mu 18 per hari. Nah, simulasikan, nah, jelaskan satu kelemahan utama aritmetik jika diterapkan harga saham nyata. Apa sih kelemahan utama? Coba cek ya. Anda harus bisa menjawab ini. Cek. Cek di mana-mana juga boleh, di Google, di AI, boleh cek. Apa yang kelemahan? Itu tugas itu juga sudah ada kan? Tugas juga itu kalau Anda mengerjakan tugasnya sekalian, jadi bisa menjawab tes minggu depan. Jadi setiap soal ini 2 jam waktunya ya, berarti Anda akan perlu waktu 4 jam. Pasti ada istirahat dulu. Oke, berarti nomor 5 tidak ada masalah. Saya nomor 5 tidak masalah. Kita selanjut soal nomor 6. Gerak Brown. Berarti di geometrik sama aja rumusnya. Jadi di sini kan aritmatik ya, penjumlahan namanya penjumlahan aritmatik. Nah, di sini enggak, ini penjumlahan eksponensial dia. Ada eksponensial di sini. Harus coba dulu Anda coba dihitung. Jadi kalau ini persamaan diferensial yang di bawah itu solusinya. Ini yang persamaannya di bawah ini solusi. Begitu juga yang di sini. Ini persamaannya, ini solusinya. Datanya sama, jadi datanya sama. Z-nya juga sama. Oke, kita geometrik sekarang ya. Geometrik. Saya kira Anda bisa nih. Jadi masukkan. Jadi misalkan Anda tulis di sini T-nya 0. Untuk T 0 berarti ini 1. Ini 1, ini 0. Ya, ini 0. Delta T ini 1. Ini 1. Kemudian Z T1. Tinggal masuk ke sini ganti aja. T1 ini dia. Dapat satu nilai. Ini harus benar juga, harus hitung. Nggak boleh salah hitungnya. Ya, ini sudah diketahui. Ini juga diketahui. Cari dulu ini. Jadi dieksponensialkan.
Berarti ketemu S1. Nah, kalau S2 berarti ini, ini 2. Berarti 1. Ya, ini set 2. Itu. Ya, tinggal mengganti itu aja. Oke, saya akan tulis ulang. Jadi, oke, itu rumusnya ya. Nah, datanya ini sama aja datanya. Apa yang Anda disuruh itu? Ya ini bertahap, saya suruh gitu sengaja bertahap. Jadi biar Anda tahu ini namanya drift. Ini namanya driftnya sekian. Kemudian ada diffusionnya ini sama sekian. Ini bertahap. Simulasikan harga 1, jadi tinggal menggantikan aja. Anda hitung ini, hitung ini. Jadi gunakan rumus ini, masukkan ke sini. Oke, simulasikan S1, S2 menggunakan GBM. Nah, sekarang baru membandingkan hasil S2 dari ABM nomor 5, GBM, manakah yang realistis untuk memodelkan harga saham. Jelaskan. Mana yang lebih realistis? Apa alasan Anda mengatakan ini lebih realistis, ini tidak masuk akal? Apa yang kini tidak masuk akalnya harus perhatikan ya. Apa yang tidak masuk akal? Apa yang kan? Soal nomor 7 ini soal apa namanya? Banyak mengertikan dari model pemodelan itu. Seorang manajer investasi menyatakan bahwa Nusa memiliki probabilitas 80% untuk memberikan return positif dalam setahun. Ini probabilitasnya ini return positif ya. Jadi bukan untungnya 80%, jadi peluangnya dia akan positif. Jadi tidak rugi gitulah. Dalam 1 tahun ini 80%. 4%. Untuk memberikan return positif dalam setahun ya, verifikasi pernyataan ini menggunakan ini. Anda harus cek di sini. Oke. Kemudian ini sudah ada pembuatan tabel, tunjuk tabel. Jadi Anda bisa menggunakan angka ini. Saya sudah cek itu. Nah, di sini yang penting nih harus mengapa GBM lebih banyak digunakan dalam pemodelan harga saham dibandingkan ABM. Kaitkan jawaban Anda dengan sifat pertumbuhan proporsional dan kemungkinan harga negatif. Jelaskan ini ya, Anda bandingkan perbandingannya. Ini harus cek, Anda harus survei juga belajarnya. Sebutkan 2 asumsi yang mendasari model GBM dan jelaskan masing-masing keterbatasan dalam konteks pasar saham Indonesia. Ini karakter Indonesia punya karakteristik tertentu. Jelaskan. Oke, nomor 7 saya kira nggak ada masalah. Saya kira nah di sini ada yang membedakan di sini tadi delta T, ya delta T ini dia kita pilih delta T ini 1/252. Nah, kenapa 252? Itu karena dalam setahun cuma ada perdagangan 252 dipotong di Indonesia ini kalau di negara lain belum tentu 252, dia lebih banyak dalam setahun. Di kita kan banyak libur. Ya, kalau di negara lain yang libur Sabtu Minggu dan Natal tahun baru itu aja 2 libur. Dan hari buruh juga. Hari buruh itu besok kan tanggal 1. Itu libur internasional itu.
Seluruh dunia libur tanggal itu. Nah itu aja libur. Tapi di kita kan ada Idul Fitri, ada uh, uh, hari Isa Masih, macam-macam di Indonesia. Makanya dihitung ternyata cuma 252 di Indonesia. Bahkan ada beberapa libur tuh bahkan antara 242 juga ada kadang-kadang. 242, 252. Itu yang mendasari kenapa dibagi ini. Nah, itu juga mengartinya ke delta T-nya ini. Tapi di sini delta T-nya enggak begitu. Di sini delta T-nya hari. Satu delta T-nya. Makanya itu harus Anda jelaskan di sini. Kenapa. Nanti Anda belajar harus berkelompok. Sama-sama berkelompok, grupnya boleh. Nanti belajarnya nanti apa namanya diskusi, tapi pada saat tes nggak boleh diskusi lagi. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Boleh kok diskusi terus di WA ya. Tanya. Terus saja tanya. Hari Selasa boleh terus diskusi. Nanti setelah Rebo nggak boleh lagi katanya. Anda boleh bertanya apakah ini benar jawabannya? Anda boleh tanya. Juga Anda tidak boleh diperkenankan apa namanya menanyakan berapa sih apa namanya kuncinya gitu enggak. Anda bisa cek sendiri kebenaran hitungan Anda. Oke, ada pertanyaan? Saya akan cek dulu beberapa edit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke finansialnya. Kita kuliah finansial. Mungkin Anda pelajari dulu, kerjakan dulu ya. Anda belajar, kerjakan, nanti kalau Anda mengerti, silakan tanyakan. Di chat. Di grup tapi ya, jangan menanyakan sendiri-sendiri. Di grup ditanyakan biar pertanyaan itu juga orang lain nanti mengerti. Oh ini maksudnya. Nggak boleh ngechat sendiri. Harus di grup ditanyakan. Udah lain lagi? Saya akan stop share. Saya akan stop share. Jadi itu matematika finansial sudah. Kata teori, ya, teori risiko. Teori risiko TS finansial. Oke, saya share dulu. Oke, ini ujian tengah semester teori risiko. Ini 5 soal nih. Ya. Ini harga saham, tapi harga saham Veronica Energi Tbk. Tanggal 2004 ini harganya dia. 2000 sekian, sekian naik terus turun juga sedikit naik sedikit naik turun. Nah, ini returnnya sudah itu, ini sudah log return, ya log return. Kemudian ini log return square, ya. Kemudian ini V ini varian, ini varian jangka hariannya. Oke, di sini sudah dihitung
Saya sudah ngitung W-nya W1, kemudian ini lambda sekian. Ya, beta sekian. Jadi di model GATS sudah lengkap. Jadi Anda akan gunakan model GATS dalam menghitung ini. Jadi sudah nih. Oke. Berdasarkan data return pada ini, jelaskan yang dimaksud dengan volatilitas dalam konteks manajemen risiko finansial dan mengapa harga return kuadrat digunakan sebagai proksinya. Kemudian Anda hitung volatile stories standar deviasi. Ini standar deviasi dulu itu Anda hitung, ya. Dan menggunakan sebuah data harian yang tersedia dengan formula ini. Data returnnya sudah diberikan, ini sudah diberikan dalam bentuk return ya. Jadi Anda tidak perlu lagi. Oke. Ini terhitung sinar deviasi. Nah, kemudian anualisasikan volatilitas harian yang Anda peroleh. Gunakan ini per tahun. Jadi ini 252. Hari perdagangan per tahun. Nah, jelaskan perbedaan antara volatilitas sistemik. Saya sudah pernah menjelaskan nih volatilitas implisit, implied volatilitas. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu ngitung volatilitas standar deviasi suatu data. Misalkan ada data saham apa ini? Aru apa namanya? Aruk. PT Aruk. Jadi Arunika Energi, TBK. PT Arunika Energi. Ini GAT satu-satu sudah dijelaskan. Kemudian hitung volatile standar udah. Itu. Kemudian jelaskan perbedaan. Jadi implied volatility itu kalau saya asumsikan begitu implied. Jadi dia implikasi, jadi implisit. Ya, kan saya jelaskan seperti Anda membeli tanah di sebuah ini, Anda nggak perlu ngecek historis harga tanah itu dari dulu ke tahun ke tahun. Ya, harga hari ini aja lihat. Tanya sebelahnya yang mirip-mirip karakternya. Di saham juga begitu. Saham karakter yang sama, ya juga kontrak yang berapa, kok dia pakai harga kontrak sekian ya? Gimana dia caranya menghitung? Kok bisa mendapatkan harga misalkan kontrak itu sekian gitu ya? Gimana dia cara menghitung? Nah, kalau orang tetangga sebelahnya itu caranya menghitung di tanah di suatu daerah itu, di mana dia udah dapatkan dana 100 juta per hari. Pasti ada NJOP di sana, ya nggak? Kemudian ada biaya notaris juga. Ini saham juga gitu. Kalau jenisnya sama, karakternya kemudian tuh itu aja pakai volatilitasnya juga. Itu maksudnya implied. Nah, tapi Anda harus jelaskan di sini yang D ini. Ya. Nah, kemudian ini ada EWMA. Ini juga di tugasnya juga sudah ada ini. Juga sudah disediakan. Lambda sudah disediakan. Decay faktor. Nah, karena ini nilai awalnya sudah sekian. Jadi kalau menghitung mungkin saya akan berikan contoh. Misalkan Anda menghitung sigma 1 gitu. Sigma 1 berarti kan T-nya 1 ini. Ya nggak? T-nya 1 tambah lambda
lambda berapa? 0,94. Ya, kali nah, kali sigma 0. T-nya 1 berarti T-1 kan 0. 0 kuadrat. Tambah 1 dikurangi 0,94. Kali R0 kuadrat. Anda cek di sini, cek apa R awalnya itu berapa dia. Ini dia, return kuadrat awalnya ini dia. Pada saat 0. Oke, jadi ini udah bisa hitung. Nah, saya nggak mungkin hitung lagi, nanti Anda nggak nyoba di rumah nanti. Nah, estimasi harga eh, harga ini nah, hari ketiga. Berarti tiga kali Anda melakukan rekursif ini. Pertama tadi 1, hitung yang kedua, hitung yang ketiga. Ini hari ketiga. Hitung volatilitas. Nah, tadi di sini kan ada nih, sekarang hitung volatilitas dari varian ini. EMA. Gimana hitung volatilitas? Hari ketiga. Jelaskan mengapa EMA dianggap lebih responsif perubahan kualitas dibandingkan varian historis. Sederhana, moving average. Kaitkan dengan bobot yang diberikan. Jadi begini ya, Anda mungkin harus cek juga. Kenapa ini lebih responsif? Ini lebih bagus dianggap daripada Anda moving average yang biasa aja. Dari moving average, jadi kalau 3 kali, 2 kali. Moving average kan kalau belajar time series kan udah tahu gimana moving average. Nah, kemudian ini responsif. Nah, saya sudah menjelaskan di bobot karena dia informasi yang terkini itu bukan bobot lebih bagus. Itu aja inti. Nah, ini diberikan juga R1 sudah diberikan. Oke, 3. Nah, ini sama aja dengan model Gatset. Ini udah diketahui, alpha udah diketahui, beta udah diketahui. Ini 5,0 udah diketahui. Kalau Anda menghitung sigma 1 gitu ya, sigma sigma 1 kuadrat. Nah, berarti kan ini T-nya 0, T-nya 1. Jadi berarti ini R0 ya. Tadi ketahui, kemudian ini sigma 0 tadi ketahui. Oke. P itu volatilitas. Nah, Anda hitung jadi Anda hitung 3 kali dari Crookes. Verifikasi bahwa alfa plus beta lebih dari 1. Interpretasikan kondisinya dalam konteks mean reversion volatilitas. Silakan cek nanti. Nah, hitung varian jangka panjang long run varian. Kalau V1. Nih. Ya, ini tinggal membagi satu. Nah,
Anda bandingkan sekarang kualitas ketiga dari WMA soal nomor 2 dengan GATS. Apa implikasinya? Apa yang terjadi dengan demikian? Apa implikasi? Apa yang Anda simpulkan gitu loh dari hasil perbandingan Anda? Apakah dia sama saja, dia berbeda sedikit. Nah, itu namanya implikasi. Oke, kalau soal nomor 4 sudah, nomor 3 sudah, berarti hitung EWMA sudah, menghitung ini sudah. Sekarang bagaimana cara menghitung VAR? Oke, sekarang mungkin ini diganti sedikit ya. Ini cara ngitung VAR. VAR ini bawa uang Anda. Nah, apa artinya nanti penting Anda artikan. Mengukur kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu, probabilitas tertentu ini yang namanya VAR. Mengukur potensi, ini kata kunci ya, potensi. Kerugian maksimum. Potensi, ada belum tentu rugi orang tuh. Potensi kalau Anda investasi di sini, ada potensi rugi sekian. Maksimum itu paling besar sekian. Itu prediksi yang paling bagus deh Pak. Jadi, jadi potensi kerugian. Gitu. Jadi kan Anda bisa mengukur, resiko itu dalam bentuk potensi. Nilai portofolio 500 juta awalnya. Kemudian ini volatilitas dari EWMA, get chart ketiga dipakai ya. Set score sudah diketahui. Ya. Jadi ini yang ketiga ini kan yang dipakai karena yang 3 hari itu apa namanya yang ketiga itu yang bisa dipakai karena itu yang terakhir nilainya. Hitung VAR 1 hari VAR pada tingkat kepercayaan 50% menggunakan LMA hari ketiga soal 2. Hitung VAR 1 hari. Nah, perlu saya jelaskan ya, kalau dia VAR 2 hari gitu misalkan, ini Anda akan kalikan akar T aja. Ya, di berikutnya ada kan soal yang begitu. Ya, ini dia akan terus. Jadi maksudnya MA sudah diketahui. Ini juga nomor 1 dan nomor 2 yang mengacu ke soal nomor 2 nih, nomor 3. Konversi VAR 1 hari poin B menjadi VAR 10 hari. Jadi perhitungan VAR itu 1 hari, 10 hari, dan 22 hari. Interpretasikan angka ini yang Anda peroleh dalam kalimat yang dipahami oleh manajemen non-teknis. Jadi kalau Anda orang investor gitu ya, dia nggak tahu kan cara menghitung apa, Anda harus bisa menjelaskan apa artinya VAR 10 hari itu. Saya lihat 10 hari. Nah, nomor 5, ini sudah semua ini VAR. Yang nomor 5, jelaskan jawaban pertanyaan berikut ini, pemahaman teori dari perhitungan Anda. Fenomena polarisasi clustering pada return saham. Mengapa model GATS lebih mampu menangkap fenomena ini dibandingkan model kualitas konstan? Jadi kalau dalam beberapa hari itu dia pakai postal, tapi ini polarisasi clustering. Seorang manajer ini, jelasin. Oke. Seorang manajer risiko menyatakan bahwa jika alfa sekian, beta sekian, maka shock volatilitas hari ini akan bertahan lama mempengaruhi varian ke depan. Evaluasi pernyataan ini secara kuantitatif. Berapa persen pengaruh shock hari ini yang masih tersisa setelah 10 hari? Silakan cek itu ya. Sebutkan 2 keterbatasan VAR
parametrik dan jelaskan bagaimana expected shortfall mengatasi keterbatasan ini. Mungkin saya pernah ceritakan. Nah, jadi ada memang di dalam data itu ada di data bawah-bawah itu returnnya ekstrim. Jadi VAR kadang-kadang kecolongan dia. Katanya katanya saya rugi maksimum sekian, gitu loh. Katanya saya rugi maksimum 2% dari harga itu. Ini ternyata saya bisa rugi lebih. Nah, ini. Tapi jawaban Anda kan, ini kan tingkat kepercayaan 90%. 95% berarti ada 5% lagi kemungkinan salah. Ya nggak? Jadi ini 95% ada kemungkinan Anda salah juga. Nah, kemudian jadi ada dua, nah kenapa di dalam dalam VAR itu dia ternyata ini udah saya bisa lebih dari itu, katanya maksimum sekian. Nah itu karena ada data ekstrim. Nah tapi dengan expected shortfall itu bisa diatasi. Artinya yang sisa gini itu bisa diatasi. Ini tugas kalau nggak salah ini tugas yang pertama belum presentasi. Validasi prinsip-prinsip kerjanya. Ya harus sebelum mana ya harus backtesting, proses validasi Pak. Jelaskan berdasarkan dasar backtesting dan apa artinya jumlah pelanggaran exception terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ini semua bisa Anda cari. Kan. Ini soalnya sudah saya berikan kisi-kisinya. Kisi-kisinya kurang lebih ini. Boleh nanti ada pertanyaan, boleh apakah ini pasti keluar? Nah, enggak, Anda harus belajar dulu. Nah, saya nggak tahu karena soal belum saya buat. Ya, pelajari paling enggak. Kalau saya sih paling enggak ya 90%. Kalau anda belajar serius 90% dah. Begini berarti kan Anda bisa dapat 90 pasti di tangan. Ada pertanyaan lagi? Saya akan save. Nanti habis ini saya share. Silakan dipelajari. Tujuh ada yang satu. Ya, mana ada yang bertanya? Permisi. Permisi, kok saya bentar. Ya silakan, mungkin saya share dulu, mungkin Anda masuk baca-baca dulu, nanti baru bisa Anda tanyakan mana yang nggak mengerti. Ya, saya stop sharing aja dulu. Oke, itu aja pertemuan hari ini.
Kalau tidak ada Misalkan pertanyaan, ya, ya, saya izin bertanya, namun bukan ya, mengenai kisi-kisi, apakah boleh, Prof? apa? Bukan mengenai kisi-kisi, apakah Boleh ya, silakan. saya ingin bertanya mengenai tugas matematika Ya, finansial pertama yang ya, menggunakan Excel tersebut, Prof. ya, Jadi kan saya menggunakan data saham Astra ya, Prof. Kan ya. itu pertama-tama kan dihitung return harian, ya, Prof. Saat Kenapa? saya Sorry, sorry, kurang keras, nggak jelas. Saya nggak dengar. pertama-tama kan dihitung return hariannya gitu, Prof. Ya, betul. Terus? Nah, saat saya hitung return hariannya itu, karena return harus menggunakan yang besok sama dengan yang sekarang, yang data terakhir itu return hariannya itu -1 nih, Prof. Enggak, ada dia. Yang terakhir nggak ada. Jadi kalau Oh, data berarti yang dua, terakhir yang definisi, kalau data, anggap aja data bulanan, 12 hari kalau setahun, eh, ya nggak? Ya, iya, Prof. Tapi saya menggunakannya data penutupan harian. ya, sudah, boleh. Berapa hari itu semuanya? Jadi dia per hari. Terus dia Hmm? saat saya hitung return hariannya yang data terakhir hari terakhir tersebut -1. Jadi saat saya dihitung rata-rata return hariannya itu dia kebanyakan. Halo? Iya, Prof. Oh, apakah tidak terdengar? Ya, apa namanya? Saya tanya, berapa jumlah datanya? Jumlah datanya saya ada 1.200. 1204. Ya, Nggih, Prof. berarti returnnya ada 1203. Baik-baik. Oke, Prof. Ya, ya, jadi yang terakhir itu udah hitung. Ya, Ya, makanya kemarin saya coba hapus return yang data 1.204 itu, rata-rata return hariannya jadi nggak negatif semua. Namun ya, saat saya coba di simulasi ABM itu, dia di data 1.203-nya itu dia error karena dia dibagi. ya, dibagi dengan. Jadi yang itu cuma 203 aja ada data itu. Ya, Berarti saat simulasi ABM-nya itu eh, data yang ke 1.203 itu. eh, eh, berarti kan saya ngerti maksudnya itu. Bukan error dia, nggak dihitung itu yang terakhir itu. Oh ya, karena saat Iya, simulasi ABM itu memerlukan dua data, tapi saat iya, di iya, data. iya, iya, nggak dihitung. Baik, Prof. Terima kasih. Hmm. Ya, yang lain ada pertanyaan? Saya boleh, Prof? Ya, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Di hari resiko finansial sih, Prof. Ya, Kan sebelumnya udah sempat ada satu kelompok yang udah presentasi dan hmm. Kan ulang itu, di. diulang lagi. Iya, iya benar, Prof. Hmm. Kan sebelumnya Prof bilang kalau kita presentasi untuk membuat audiens tuh mau investasi di saham atau kripto atau apapun yang kita presentasiin Ya, ya kan ya, Prof. ya. Sebentar, Prof. Itu saya dapat kan posisi
gede Prof. Itu nggak apa-apa kan Prof? Maksudnya kayak jadi kita kasih tahu hasil dari kita udah neliti saham tersebut. Hmm? Ya, Nariska, silakan. Halo, apakah suara Ya, saya terdengar? ya, sudah dengar. Maaf, tadi kepotong. Hmm. Jadi kan saya udah coba hitung, terus Hmm. hasil bisa kan besar banget. Maksudnya Itu besar harus banget. Maksudnya besar banget apanya? potensial kayak ada hampir 100 Prof. Itu kan saya pakai datanya crypto coin ya. Itu harus diganti atau nggak apa-apa ya Prof? Nggak apa-apa. Oh, oke baik Hmm. Prof. Dari saya segitu aja Prof. Terima Ya, kasih Prof. yang lain? Ya, yang lain. Pertanyaan mengenai apa nama mata kuliah apapun ya, tanyakan di grup ya, tanyakan di grup. Biar yang lain juga mengerti nantinya. Itu ya tujuannya. Silakan nanti di grup apapun nanti yang tidak mengerti mengenai tugas, mengenai materi UTS. Ada lagi yang ditanyakan? Saya akan kirim sekarang materinya. Silakan nanti dipelajari ya. Oke, saya akan tutup. Selamat malam.